Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Cerita ini ditulis oleh seseorang dengan nama Pena Beruang Biru. Karyanya bisa teman-teman temukan di aplikasi Wattpad. Link ada di deskripsi. Tangerang 2009. Tahun ini akan menjadi tahun terbaik yang pernah dirasakan oleh Andini. Setelah dinyatakan lulus sekolah beberapa waktu lalu, kebahagiaannya pun kini semakin bertambah kala ia mendapat sebuah kabar bahwa dirinya telah dinyatakan lulus ujian beasiswa perguruan tinggi. Ya, berita baik itu telah mengukuhkan bahwa Andini menjadi salah satu pelajar yang mendapat beasiswa untuk belajar di perguruan tinggi negeri, sebuah kampus dengan nama mentereng yang berada di Jawa Tengah. Sorak-sorai penuh sukacita tentu terpancar jelas dari wajah Andini menyambut berita barusan. Bahkan yang terlihat senang bukan hanya dirinya seorang. Ayah, ibu, dan adiknya pun turut bergembira atas kabar baik tersebut. Meski kampus yang Andini tuju berada di luar kota, meski nantinya harus tinggal jauh dari orang tua, tapi inilah yang Andini impikan. Mimpi besarnya semenjak masih sekolah dulu telah menjadi kenyataan. Mendapat beasiswa di kampus favoritnya itu telah menjadi kenyataan kini. Dengan meneruskan pendidikan di kampus tersebut, Andini berharap masa depannya akan bersinar terang di masa depan nanti. Berita kelulusan tadi juga menyematkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang diterima, termasuk Andini. Dan tidak ingin berlarut-larut dalam kegembiraan, Andini pun langsung bergegas mempersiapkan beberapa hal yang diminta. Dengan bergerak cepat, Andini mulai mengurus beberapa hal dengan segera. Setelah beres mengurus banyak hal beberapa hari terakhir, kini PR terbesar bagi Andini hanya tersisa satu, yaitu mencari tempat tinggal di kota perantauan. Karena Andini akan kuliah di luar kota, maka ia pun harus mencari tempat tinggal sebelum jadwal perkuliahannya nanti dimulai. Ibu Andini adalah orang yang paling mengkhawatirkan perihal ini. Karena itulah, sang ibu berinisiatif menyuruh Andini berangkat lebih awal guna mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan selama berkuliah di sana, termasuk tempat tinggal. Beliau pun memutuskan akan menemani Andini selama beberapa hari di sana. Setidaknya sampai ia benar-benar yakin bahwa segala kebutuhan putrinya telah tercukupi. Singkat cerita, hari ini adalah waktu di mana Andini akan pergi keluar kota, menuju kampus di mana ia akan berkuliah, sekaligus mencari tempat tinggal di sana. Andini pun akan ditemani oleh sang ibu dan adiknya yang masih kecil sampai ke kota tersebut selama beberapa hari. Mereka pun kini sudah berada di terminal dengan membawa 3 gembok lantas. Hanya tinggal menunggu bis saja yang akan mengantar mereka datang. Beberapa saat kemudian, bis yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Sang ayah yang hanya bisa mengantar Andini sampai di terminal ini pun berkata, Maafin ayah ya, ayah nggak bisa antar kamu sampai ke sana. ucap sang ayah sembari mengusap pelan kepala Andini. Iya, ayah Andini adalah pegawai pabrik biasa. Pekerjaannya itu membuat beliau akhirnya tidak bisa mengantar Andini, melainkan hanya sampai di terminal ini saja. Jadi dengan berat hati, sang ayah meminta maaf kepada putrinya itu. Tentu, Andini memaklumi. Lalu, setelah berpamitan dengan sang ayah, Andini, ibunya, dan sang adik mulai berderap masuk ke dalam bis. Beberapa saat kemudian, pintu bis pun ditutup. Lalu mobil pun mulai melaju, menyisakan sang ayah di luar sana yang melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan kepada Andini. Hingga akhirnya, wajah dan lambaian tangan sang ayah benar-benar hilang dari pandangan. Setelah melakukan perjalanan beberapa belas jam, akhirnya bis sampai di pool terminal tujuan. Setelah mesin bis dimatikan, para penumpang mulai berderap turun, termasuk Andini, ibunya, dan sang adik. Ya, Andini telah sampai di kota tujuan kini. Ketika turun, mereka melempar pandangan ke berbagai arah. Ini adalah tempat yang asing bagi mereka. Jadi setelah melirik-lirik sekitar, Andini pun memutuskan untuk bertanya kepada seseorang di sana. Yang Andini tanyakan kepada orang tersebut tentu adalah lokasi kampus yang sedang ia tuju. Dan setelah mendapat pencerahan dari orang itu,
Akhirnya mereka bertiga pun menghampiri sebuah mobil angkutan di sana. Mobil angkutan inilah yang nantinya akan membawa Andini sampai ke lokasi kampus itu berada. Sekitar 30 menit berlalu. Akhirnya mobil angkutan itu pun berhenti. Sang kernet mengatakan kepada Andini bahwa ia sudah sampai di tujuan. Lalu mereka pun turun. Dan benar, terlihat sebuah bangunan kokoh dengan logo kampus di hadapan mereka. Iya, Andini, ibunya dan sang adik telah sampai di depan kampus tersebut. Mereka bertiga telah sampai di lokasi tujuan dengan selamat. Tapi hari sudah menjelang sore kini. Tanpa ada keraguan, Ibu Andini pun langsung berinisiatif mencari tempat tinggal untuk putrinya terlebih dahulu. Dengan berjalan kaki, mereka mulai bertanya dari satu kos ke tempat kos lain. Hingga tak terasa, waktu petang pun telah datang. Langit mulai meredup saat ini. Beberapa menit lagi, malam pasti akan membentang. Namun, setelah berjam-jam mencari, mereka masih belum menemukan tempat tinggal yang cocok. Setiap tempat tinggal yang mereka datangi selalu mematok harga yang tinggi. Sedangkan keluarga Andini sendiri sebenarnya bukanlah keluarga yang berada. Karena alasan itulah, hingga detik ini, mereka belum dapat tempat tinggal. Tapi saat maghrib menjelang, beruntung bagi mereka, karena akhirnya langkah kaki Andini, ibunya dan sang adik membawa mereka ke sebuah dusun yang menyewakan tempat tinggal dengan harga yang terjangkau. Iya, memang jaraknya agak jauh dari kampus di mana nanti Andini kuliah. Tapi mengerti situasi keuangan keluarga, Andini dengan tegas mengatakan kepada ibunya untuk tidak perlu khawatir soal itu. Dengan tegas, Andini bilang kepada ibunya bahwa ia siap tinggal di sana. Dan akhirnya telah diputuskan bahwa Andini akan tinggal di rumah petakan tersebut. Tempat tinggal itu sendiri berukuran 5 kali 6 meter dengan harga sewa 200.000 per bulan. Rasanya lebih dari sekedar sepadan dengan apa yang didapatkan. Meski jika dilihat dengan baik, kondisi bangunan memang terlihat sudah usang. Seperti sudah tidak lagi ditempati selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Cat tembok yang mengelupas, sawang api yang berada di setiap sudut, dan juga debu yang hinggap di mana-mana. Tapi mengingat bahwa ada hal yang jauh lebih penting untuk diutamakan, yaitu beasiswa kampus idaman. Andini akan menerima tantangan tinggal di rumah ini. Dan satu hal lagi yang harus digarisbawahi, bahwa toilet tidak berada di dalam rumah, melainkan berada di luar rumah. Sebuah sumur yang dipakai berbarengan dengan nenek sepemilik kontrakan beserta keluarganya. Jadi nanti, jika Andini ingin pergi ke kamar mandi, ia harus pergi keluar dan juga memakainya bergantian dengan keluarga si nenek. Dan tambahan lain, bahwa suasana lingkungan di sana memanglah sepi. Setelah membayar uang sewa 1 bulan, Andini dan sang ibu mulai bersih-bersih rumah dengan meminjam sapu dan sebagainya kepada si nenek. Mereka pun diberi makanan oleh si nenek setelah selesai bersih-bersih. Lalu mereka beristirahat setelahnya. Dan untuk hari esok, Ibu Andini telah berniat akan membeli beberapa alat rumah tangga serta kebutuhan yang lain. Jadwal kuliah akan dimulai 2 hari lagi. Sang ibu pun sudah memastikan bahwa apa yang dibutuhkan anaknya telah tercukupi. Tempat tinggal, kebutuhan pokok, alat rumah tangga dan sebagainya telah tercukupi. Jadi di hari ini, dengan berat hati, Ibunda Andini pun berpamitan kepada putrinya. Ya, sang ibu akan melepas putrinya tinggal sendirian di kota perantauan hari ini. Lalu setelah bis yang akan ditumpangi oleh sang ibu dan sang adik datang, nasihat ibunya kini berubah menjadi tangis air mata. Setelah mencium Andini berulang-ulang, sang ibu dan sang adik mulai berderap memasuki bis yang akan mengantar mereka kembali ke kota. Bis mulai melaju perlahan, hingga akhirnya lambaian tangan ibu dan adiknya dari dalam mobil tidak bisa lagi dilihat oleh Andini dari luar. Mobil yang membawa orang terkasihnya telah melaju jauh. Ya, dengan pulangnya sang ibu dan sang adik, kini Andini akan memulai hidupnya sendirian kini. Sudah 10 hari, Andini sah menjadi seorang mahasiswi. Bahkan jadwal kuliah hari ini yang padat membuatnya harus pulang ketika malam menjelang. Lalu dengan jarak tempat tinggal yang agak lumayan jauh, akhirnya Andini pun sampai di rumah saat malam benar-benar sudah membentang. Sesampainya Andini di kontrakan,
Ia bergegas bersih-bersih badan agar tidak kemalaman. Tapi karena kamar mandi di sana sedang dipakai orang, Andini pun harus menunggu terlebih dahulu. Dan selepas mandi, Andini pun membuka nasi bungkus yang ia beli tadi saat pulang. Setelah selesai makan, kini Andini mulai membaca buku. Dengan semangat membara, ia pun terus belajar hingga larut malam tiba. Hingga tak terasa, kini waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Andini yang sudah merasa cukup dengan belajarnya pun mulai mencari posisi untuk merebahkan tubuhnya. Dengan rasa lelahnya hari ini, Andini mencoba memejamkan mata. Lalu saat ia mulai mengosongkan pikiran untuk mencoba tidur, dengan samar, Andini mendengar suara kopiakan air dari belakang kontrakannya. Iya, Andini seperti mendengar seseorang sedang mencuci pakaian di belakang kontrakannya. Suara samar itu pun membuat Andini kembali membuka matanya lagi dan mulai berpikir. Di dalam kesendiriannya, Andini pun bergumam. Perasaan di belakang rumah ini gak ada apa-apa deh. Cuma pohon-pohon aja. Lagian, kok nyuci malam-malam begini sih? Gumamnya heran. Tapi menganggapnya angin lalu. Andini pun kembali memejamkan mata. Hingga akhirnya, ia pun benar-benar tertidur pulas. Keesokan malamnya pun datang. Sama seperti hari kemarin, Andini masih belajar dengan tekun di sana. Bahkan kini waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan ia masih belajar dengan semangat, mengulas materi apa yang ia dapatkan di kampus tadi. Lalu dalam keheningan malam, masih berkonsentrasi membaca buku. Dengan samar, Andini kembali mendengar suara orang yang sedang membasuh pakaian di belakang kontrakannya. Sebenarnya Andini heran dengan suara itu. Karena dulu saat mengecek belakang kontrakan, sejauh mata memandang, Andini tidak melihat ada pun satu rumah warga di sana. Hanya ada pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Kalaupun ada hal lain, itu adalah parit yang memang mengalir air di dalamnya. Jadi jika tengah malam seperti ini ada suara orang yang sedang mencuci, jelas akan menimbulkan pertanyaan di benak Andini. Tapi saat pagi tadi, saat Andini menanyakan perihal ini, ia dinasihati oleh sang nenek untuk tidak perlu terlalu memikirkannya. Jadi di hari kedua ini, Andini mencoba mengabaikan suara tersebut lagi. Dan selama 2 minggu berturut-turut kemudian, suara yang seperti mencuci pakaian itu terus saja mengganggu Andini di setiap malamnya. Bahkan suaranya sendiri barulah akan hilang kala azan subuh berkumandang. Awalnya Andini memang acuh dengan suara itu. Tapi selama 3 hari terakhir, tidurnya justru menjadi terganggu karena suara tersebut yang terdengar semakin kencang. Bahkan saking mengganggunya suara tersebut, Andini pernah menggedor tembok kontrakannya dengan maksud menyuruh seseorang yang sedang menyuci di sana untuk berhenti, atau setidaknya memelankan suaranya. Tapi alih-alih berhenti, suara berisik itu justru semakin terdengar jelas di setiap malam, yang pada akhirnya membuat Andini menjadi tak nyaman. Dan malam ini pun hal itu terjadi lagi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Andini yang masih belajar menjadi hilang konsentrasi kala suara tersebut mulai terdengar lagi. Tentu Andini sudah merasa jengkel dengan suara gaduh tersebut. Lalu dalam rasa jengahnya, di saat bersamaan, Andini pun merasa ingin buang air kecil kini. Rasa kebeletnya sudah sampai di ujung, yang membuatnya langsung bergegas menuju kamar mandi yang berada di luar. Setelah selesai buang air kecil, Andini pun terbesit akan satu hal, yaitu suara gaduh mencuci pakaian yang selama ini mengganggu istirahat malamnya. Jadi selepas keluar dari kamar mandi, alih-alih langsung masuk ke dalam rumah, dengan rasa penasaran disertai rasa jengkel, ia malah berjalan menuju arah belakang kontrakannya. Iya, Andini berniat mengecek asal suara tersebut. Dan jika ia menemukan seseorang di sana, ia akan berniat menegurnya. Di dalam penerangan sekitar yang redup, Andini terus melangkahkan kaki. Suara seseorang yang sedang mencuci pun terdengar semakin nyaring di telinganya kini. Lalu sekiranya tersisa beberapa langkah, Andini mulai melihat seseorang di sana dengan sekilas. Dan ketika ia mencoba berjalan semakin mendekat, ia mulai melihat sosok perempuan dengan rambut panjang dan kusam di depannya. Orang tersebut terlihat
sedang mencuci sesuatu di dalam parit yang mengalir air, sesuatu yang panjang dan terlihat merah. Andini yang sedang menelaah apa yang sedang dilihatnya pun tidak bisa berkata-kata. Lidahnya seakan menjadi keluh untuk berucap. Lalu saat Andini berdiri mematung memperhatikan sosok tersebut, sosok perempuan itu pun ikut menengok ke arahnya. Wajah seramnya menyambut Andini dengan bengis. Mereka pun sempat saling menatap sesaat. Hingga akhirnya Andini pun lari terbirit-birit menuju rumah si nenek pemilik kontrakan. Iya, apa yang dilihat oleh Andini barusan adalah Wewe. Dan di keesokan harinya, Andini pun jatuh sakit. Orang tua Andini pun datang menjenguk di keesokan harinya lagi. Dan setelah kejadian itu, Andini serta orang tuanya pun memutuskan untuk pindah dan mencari tempat tinggal yang baru. Terima kasih sudah menonton.